Sampai kapan saudaraku kau lewatkan malam-malam di mana Allah Azza wa Jal memilih dan memuji serta menerima permintaan-permintaan hambanya yang sholat malam. Tidak boleh lewat sama sekali. Ya. Paksakan diri, walaupun hanya 2 rakaat. Apa saja yang dia minta, hambaku ini saya kasih. Luar biasa. Setiap malam Anda punya peluang ini. Dijamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan masuk langsung pada kesempatan ini hadis nomor 631 dari awal kita belajar dan 19 dalam bab kita ini. Sanadnya Hasan di ghairihi atau menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu min ummati yaqumu min al-laili yu'aliju nafsahu ila at-tahur wa 'alayhi 'uqad. Fa idza wadda'a yadayhi inhallat 'uqdah. وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة ويقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي هذا فهو له." Artinya, seorang laki-laki dari umatku, kata Nabi SAW, semua kita termasuk ini ya, nah, ini khususkan mereka ini. Yang bangun pada malam mendorong dirinya untuk bersuci. Lagi ngantuk, lagi dingin ya. Tetap dia paksakan bangun sholat malam. Dia bangun di malam hari untuk bersuci. Sementara dirinya dikekang oleh simpul-simpul syaitan. Yang membuatnya mengantuk, membuatnya ragu, membuatnya istirahatlah sedikit. Bisikan-bisikan agar jangan dia ibadah kepada Allah. Jika dia membasuh kedua tangannya pada saat wudu, maka simpul yang diikat di tangannya oleh syaitan terbuka. Jika dia membasuh wajahnya, maka satu simpul lagi di wajahnya itu, simpul di wajahnya terbuka. Jika dia mengusap kepalanya, maka simpul yang ada di kepalanya terbuka. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka simpul di kakinya juga terbuka. Maka Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman kepada para malaikat yang ada di belakang hijab, tidak nampak oleh manusia. Lihatlah hambaku ini. Dia mendorong dirinya untuk bersuci dan meminta serta memohon kepadaku. Apa yang diminta oleh hambaku ini, maka hal itu akan dia dapatkan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan lafaz ini adalah lafaz milik daripada Ibn Hibban. Hadis ini teman-teman kembali lagi mengingatkan kita tentang apa yang kita bahas dari awal bab kita tentang keutamaan sholat sunnah, dan khususnya di sini di bab kita adalah tentang masalah sholat malam ya. Kita sudah pelajari 18 nomor urutan ya, dari awal kita belajar di bab ini, yaitu bab ke-11 anjuran melaksanakan qiyamul lail. Ya, dan kita sudah mempelajari lebih daripada 20 hadis, walaupun urutannya sampai 18, karena di nomor 1 ada 1A dan 1B, dan juga di nomor 18, lebih ya, di nomor 6 juga ada 6A dan 6B, kemudian di nomor terakhir 18 kemarin juga ada 18A dan 18B. Artinya ada tambahan 3 buah hadis dari 18 berarti sudah 21 hadis. Semuanya menyebutkan tentang masalah keutamaan sholat malam. Dan sudah saya bahasakan teman-teman sekalian. Sholat malam ini bagi orang-orang yang beriman, para penuntut ilmu, apalagi kalau kita bicara para ulama dan aulia, orang-orang yang lebih dekat lagi kepada Allah SWT, sudah bukan lagi saatnya negosiasi tentang sholat malam. Bukan lagi saatnya dia bermujahadah, memaksakan diri sholat atau tidak. Sudah harusnya dia peduli sekali dengan masalah ini. Dijadikan sebagai program wajib secara dia pribadi untuk mengerjakannya. Karena ini sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Lalu kenapa dia tidak melakukan? Kenapa dia menunda-nundanya? Kenapa dia selalu mengatakan besok saja, lusa saja? Saya masih capek, saya masih ngantuk. Sampai kapan dia beralasan dalam argumentasi seperti ini? Sampai kapan saudaraku kau lewatkan malam-malam di mana Allah Azza wa Jal memilih dan memuji serta menerima permintaan-permintaan hambanya yang sholat malam? Apakah itu dengan berdoa ataupun dia memohon ampun dari dosa-dosanya? Sampai kapan engkau melalaikan malam-malammu sementara batas umurmu ada? Ya. Ini poin yang harus digarisbawahi benar-benar. Tidak boleh sampai luput. Harusnya kita sudah memprogramkan dari sekarang. Sholat malam ini adalah kewajiban rutinitasku. Mulai malam ini bunyikan jam beker, sholat malam. Tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat sama sekali. Ya. Paksakan diri. Walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun kemudian membaca surah-surah pendek.
Nanti setelah Anda terbiasa, sebulan, 2 bulan, Anda kemudian baru menambahnya menjadi rakaat, misalnya 4 rakaat. Sudah terbiasa lagi 6 rakaat, sudah terbiasa 8 rakaat, sudah terbiasa diikutkan dengan witir 1 rakaat, nanti terbiasa juga witir 3 rakaat, sehingga Anda setelah itu tinggal istiqomah menjaga 11 rakaat tersebut. Nah ini yang harusnya bukan lagi waktu untuk bernegosiasi, tetapi saatnya untuk melibatkan diri dalam ibadah ini. Karena sholat malam ini punya keutamaan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla menyaksikan hamba-hamba yang sholat malam itu. Ya. Bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam satu ayat Al-Quran. Ya. Allah jelaskan, kalau seingat saya di akhir surah Al-Muzammil, ya, ayat 20-nya. Surah nomor 39. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfa wa thulutsa wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ya. Ini tentu ayatnya panjang, tapi ini semua tentang salat malam. Tapi saya bacakan terjemahnya bagian demi bagian supaya jelas. Di potongan bagian ini kata Allah SWT, sungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau salat kurang dari 2/3 malam. Jadi Allah menyaksikan siapa yang salat malam itu. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Atau 1/2 malam. Atau 1/3-nya. Artinya dari awal malam ada yang sholat Allah lihat. Pertengahan malam Allah lihat. Akhir malam pun Allah lihat. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Apakah sholat bersama Nabi SAW atau jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini Allah SWT memastikan masalah itu. Kemudian Allah berfirman lagi. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Artinya semua ada ukurannya. Dan ada ibadah yang diperintahkan dan hanya diterima di siang hari, ada ibadah juga diperintahkan dan diterima di malam hari. Dan Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak akan menentukan batas-batas waktu itu. Ya. Maka dia memberikan keringanan kepadamu. Artinya bisa saja kita bangun tidak selamanya on time, tapi kita bisa tinggal Allah SWT mudahkan. Ya, panjang waktunya bisa kita pilih. Dan dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Atau bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang lain ada yang berperang juga jalan Allah. Dan maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Maksudnya mengutangkan orang atau bersedekah. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di malam hari itu teman-teman yang ingin saya titik beratkan dari ayat ini, ayat 20 dari surah Al-Muzammil, bagaimana Allah melihat orang itu. Bagaimana bisa anda nyenyak tidur di atas ranjang sementara Allah sedang melihat hamba-hambanya, di mana orang-orang saleh mereka bersaing menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Mereka terus bermunajat agar diampuni dosa-dosanya. Bangun wahai saudaraku. Dan cukuplah kelalaian sekian tahun anda lalaikan. Ya, cukup. Kita semua pernah lalai, tapi jangan lalai terus menerus. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikan sholat malam itu. Ya. Puasalah. Ya. Bacalah Al-Quran. Berzikirlah. Sudah saatnya berubah menjadi orang lebih baik. Kalau anda ikutin tema kami, kiat-kiat hijrah ya. Biasanya kita bahas di hari Selasa. Dan Alhamdulillah sudah akan selesai, tinggal 1 kali pertemuan lagi. Dari kemaksiatan kepada ketaatan, bagaimana seseorang itu memang harus memaksakan diri ke sana. Dan memang di tangan dia perubahan itu. Bukan di tangan orang lain. Banyak orang mengatakan, iya ya, kalau dia dengar temannya misalnya pas menceritakan tentang sholat malam, dia mengatakan, iya saya juga pengen ya. Terus kapan? Harapannya apa? Harapannya ada tangan dari langit tanda kutip turun, kemudian memaksa dia sholat malam. Tidak mungkin. Allah sudah turunkan kitabnya. Allah sudah utus Rasulnya, Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Maka tinggal bagaimana orang itu engah. Karena Allah maha lembut, Allah bukan memaksa hamba-hambanya. Tapi Allah memberikan akal mereka, hati nurani mereka, supaya mereka tersentuh. Memberikan akal sehat mereka dan hati nurani mereka, supaya mereka sentuh untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Jadi sadarlah saudaraku.
Kami pun sekarang cuma bisa menyampaikan seperti ini, putusan di tangan Anda. Tapi pertanyaannya sederhana, sampai kapan Anda tidak mau sholat malam? Sampai kapan Anda tidak mau baca Al-Quran? Sampai kapan Anda tidak mau berzikir? Sampai kapan Anda tidak mau taubat? Sampai kapan Anda tidak mau bakti sama orang tua? Sampai kapan Anda tidak mau hafal Quran? Sampai kapan Anda tidak mau menuntut ilmu? Sampai kapan semuanya ini? Pertanyaan yang butuh jawaban dari diri Anda sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengganti nasib seseorang sampai dia mengubah nasibnya sendiri. Jadi dia harus mengubahnya. Jangan sampai berharap orang lain yang bisa mengubah keadaan kita. Tapi kita sendiri yang memulainya. Terlalu banyak keutamaan yang luar biasa. Coba kita renungi hadis ini. Ternyata teman-teman, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah memberikan bocoran kepada kita. Kalau orang tidur di malam hari akan diikat oleh syaitan. Ikatan ini teman-teman, ya, tujuannya agar Anda malas untuk bangun sholat malam. Bayangkan saking tingginya derajat sholat malam itu, walaupun dia sunnah, sholat sunnah, sampai-sampai syaitan khusus mengikat orang supaya dia tidak ikut sholat malam, supaya dia tidak bangun pada malam hari itu. Itu kerugian bagi dia. Dan sudah diberikan bocorannya, ikatan-ikatan itu akan terlepas. Bagaimana caranya? Perhatikan, paksakan diri. Ya. Di sini dikatakan seorang laki-laki dari umatku bangun malam mendorong dirinya. Bagaimana mendorong dirinya? Orang semua bangun tidur ngantuk. Umumnya begitu. Masih lemas, ya. Maka dia dorong dirinya, dia paksakan diri. Kemudian untuk melepas semua ikatan-ikatan syaitan, dia wudhu. Cuci tangan, lepas ikatan. Ya. Cuci wajah, lepas ikatan. Cuci kepala, lepas ikatan. Cuci kaki, lepas ikatan. Kemudian kalau dia sholat, ya, maka juga lepas ikatan seluruhnya. Dalam hadis yang lain yang pernah kita pelajari, maka kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang ini paling bahagia pada hari tersebut. Dia paling bahagia, dia paling tenang. Hanya karena terlepas ikatan-ikatan syaitan itu. Subhanallah, orang yang terbiasa sholat malam ini walaupun cuma tidur 2 jam, 3 jam di malam hari. Tapi dia bangun, dia sholat malam. Dia rutinkan sholat malam, dia rutinkan ayat-ayat yang harus dia selesaikan antara dia sama Tuhannya. Dia baca 10 ayat, 20 ayat, 100 ayat, 1000 ayat. Maka ini teman-teman sekalian, ya, akan membuat walaupun 2-3 jam, di pagi hari dia akan lihat muka mereka bercahaya. Segar. Gak ada sesuatu yang jadi beban bagi mereka. Bukan karena kurang tidur kemudian mereka sakit. Enggak. Karena Allah SWT menyebutkan tentang ciri mereka. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Memang begitu ciri. Jadi bukan banyak tidur di malam hari orang-orang beriman itu. Justru dia sedikit tidur. Ya. Ini poin yang mesti digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi pelajaran pertama dari hadis adalah anjuran untuk sholat malam. Dan penekanannya di sini harus memaksakan diri. Karena perhatikan jelas ya hadisnya, dia mendorong dirinya, dia memaksakan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana memang syaitan mengikat manusia dengan ikatan-ikatan dan tidak ada yang bisa melepaskan ikatan itu kecuali apa yang sudah Allah SWT ajarkan, yaitu bagaimana dia ya, wudu, dalam riwayat lain sholat, dalam riwayat lain dia sholat, gitu kan. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bangun salat malam mustajab doa. Di potongan akhir hadis, ya. Pada saat Allah mengatakan kepada para malaikatnya yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila 'abdi hadza yu'aliju nafsahu wa yas'aluni." Perhatikan hambaku ini. Dia mendorong dirinya, memaksa dirinya untuk beribadah dan memohon kepadaku. Apa lalu hadiahnya dari Allah? Ma sa'alani abdi hadza fahuwa lahu. Apa saja yang dia minta, hambaku ini saya kasih. Luar biasa. Setiap malam Anda punya peluang ini. Dijamin Allah langsung yang merespon, ya, bahwasanya apa yang dia minta saya kasih. Dan ini terus, hadis ini akan turun-temurun dibacakan dari seorang guru kepada muridnya, terus saja sampai menjelang hari kiamat. Tidak akan pernah hilang hadis Nabi SAW. Terbukti sudah 1400 tahun yang lalu, masih sampai kepada kita. Dan kita masih dengarkan pada kesempatan ini. Al-Mundhiri pun rahimahullah, penulis buku ini sudah lama meninggal. Kita masih pelajari hadisnya. Dan akan terus begitu teman-teman. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, para da'i-da'i yang membaca buku ini akan menyampaikan hadis ini tentunya. Jadi ini luar biasa. Peluang setiap malam hajat Anda bisa Anda sampaikan.
Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah sholat malam, saya sudah sampaikan hajat saya, tapi saya belum lihat hasilnya. Hati-hati teman-teman sekalian. Allah tidak mungkin, ya, tanda kutip sini ya, mengingkari janjinya. Karena Allah memang mengatakan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Tapi ada hadis Nabi SAW cukup banyak memberikan jawaban kepada kita tentang permasalahan ini. Yang pertama adalah kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Loh, kenapa diterlambatkan? Yang tadinya harus didapatkan hari ini ditunda, lusa, ya, mungkin 3 hari, 5 hari, 10 hari lagi ke depan. Karena Allah, ya, agar hamba tersebut tetap dalam pahalanya atau dalam doanya. Jadi kalau hari kiamat nanti kita lihat, oh ternyata dulu tuh saya minta menikah sama fulan, Allah belum kasih pada tahun itu, Allah kasih tahun depannya. Oh ternyata pada saat saya sakit, Allah tidak sembuhkan tahun itu tapi tahun depannya. Oh ternyata saya minta usaha, modal usaha sama Allah, minta rezeki, Allah belum kasih tahun itu tapi Allah kasih tahun depan. Oh hikmahnya supaya dalam 1 tahun saya terus berdoa. Dan tahun depan juga saya dikasih. Saya dapat urusan saya itu dan saya bisa menikmati pernikahan saya bisa menikmati usaha saya bisa sembuh dari penyakit saya, tapi juga ada plus pahala 1 tahun berdoa. Itu jawabannya pertama. Juga hadis yang kedua, kata Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah kecuali Allah diijabah. Ini perkataan as-sadiqul masduq, orang yang paling terpercaya, orang yang paling jujur Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan pasti diijabah hanya melalui 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu. Ini umum, dia sakit, lalu dia minta sembuh, Allah sembuhkan. Dia minta rezeki, Allah mudahkan. Dia minta jodoh, Allah mudahkan. Atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Nah ini yang kita tidak tahu ini. Keburukan apa yang tertakdirkan buat kita gitu. Tapi Allah bisa hilangkan. Mungkin ada orang mau berbuat kriminal pada kita tidak jadi. Mungkin kita mau berbuat maksiat terbatalkan dan segala macam hal. Kemudian, atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Nah khusus yang terakhir ini ada sebuah athar yang lain. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan akan ada nanti hamba-hamba Allah pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Banyak sekali pahala itu. Dia sendiri tidak tahu pahalanya dari mana sebenarnya. Gitu. Dia bingung gitu. Kemudian dia pun bertanya kepada para malaikat, ini dari mana ini? Maksudnya setahu saya nggak pernah buat nih. Maka kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian diberikan jawabannya di dunia. Allah lebih tahu, hamba ini butuh di akhirat nanti. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, semua hamba-hamba yang tadinya berdoa ini, yang lihat ternyata doanya masih ada didapatkan hasilnya hari kiamat, berharap semua doanya di dunia dulu, nggak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Karena dia tahu ini akan sangat membantu dia untuk sampai pada derajat yang tinggi di surga. Ini kan luar biasa teman-teman sekalian. Ini hal yang luar biasa yang harusnya menjadi target setiap orang beriman. Ini bukan main-mainin. Ya? Ini bukan main-main. Dan kita harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dia sudah dengan prasangka hamba. Jadi kita sangka baik atau sangka buruk. Kalau kita sangka, oh Allah pasti menunda ini karena ada kebaikan yang Allah janjikan lebih besar. Mungkin dan begini dan begitu, kita sangka baik, maka itu kita akan berikan sesuai dengan prasangka kita. Atau kita sangka buruk, maka Allah akan berikan sesuai dengan prasangka kita pula pada saat itu. Jadi harus kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah teman-teman sekalian sesuatu ya, yang walaupun mustahil di mata anda, mustahil di mata manusia, selama bukan melanggar hukum Allah, bukan yang haram, minta, nggak ada masalah. Ya. Minta saja. Nabi Zakaria alaihissalam minta anak dari istrinya yang mandul. Bayangkan aja. Mandul sudah jelas nggak bisa. Itu disebutkan dalam surah Maryam. Wa mra'ati akir. Istriku mandul ya Allah. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam Allah berikan anak Yahya alaihissalam di umur sudah 100 tahun. Digambarkan di awal surah Maryam itu. Washta'al ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Rambutku semua sudah putih, badannya sudah lemah. Tapi saya tidak mau putus asa ya Allah. Selama bukan melanggar sunnatullah. Anda tidak minta ya Allah hilangkan siang. Tidak mungkin. Itu sunnatullah sistem. Anda tidak suka sama lawan jenis Anda. Anda mengatakan ya Allah hilangkan laki-laki, hilangkan perempuan. Tidak mungkin. Allah ciptakan memang min dzakarin wa untha. Allah katakan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin ubah itu sistem. Tapi selama bukan sistem yang diubah, Anda bisa minta kepada Allah SWT. Bukan mustahil. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala Allah bisa berikan. Ya. Dan itu semua teman-teman Anda bisa mendapatkannya
Di setiap malam peluang itu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan hadis selanjutnya tentang keutamaan dan anjuran sholat malam. Yaitu hadis nomor 632 dari awal kita belajar. Dan urutan 20 dalam bab kita ini, bab ke-11 anjuran sholat malam. Dengan sanad sahih dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, La tada' qiyamal lail, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Wa kana idha marida au kasila salla qa'idan. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Ini kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia nasihatin Abdullah bin Qais. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau betul-betul lagi jenuh, ya, maka beliau tetap sholat walaupun dalam kondisi duduk. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Ya. Hadis ini ya, ada sebuah informasi penting dari istri yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ya, bagaimana beliau menggambarkan tentang suaminya yang memang panutan umat ini mengerjakan sholat malam, dan bagaimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam ini bagaimanapun keadaannya, sampai pada tingkat sakit pun tetap sholat walaupun itu harus duduk, walaupun sholatnya juga harus diringankan. Ini menandakan ada motivasi yang sangat besar kenapa Nabi SAW menjaganya. Di beberapa riwayat yang sebelumnya yang kita pelajari juga bagaimana Nabi SAW sholat malam disampaikan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai kaki beliau bengkak. Ada riwayat lain, ya, telapak kaki dan betis beliau bengkak. Ada riwayat lain juga mengatakan ya, pecah-pecah tumitnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Anda sudah diampuni dosa Anda yang lalu dan akan datang. Anda seorang Nabi. Kenapa harus sampai seperti ini memaksakan diri? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak bisa aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang teman-teman kalau kita renung ini, terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang meningkat kepada kita. Menimpah kepada kita. Bagi anda yang masih Allah berikan kesehatan, mata kita. Masya Allah masih bisa melihat, semoga Allah jaga sampai kita meninggal. Normal, baik. Telinga kita masih bisa mendengar. Hidung kita masih bisa menghirup dan membedakan mana bau wangi, bau busuk, masih bisa bernafas. Lidah kita bisa membedakan mana asin, mana manis. Ya, bibir kita masih bisa berfungsi, gigi masih bisa berfungsi, seluruh kulit, tulang-tulang, anggota tubuh, kemaluan kita masih berfungsi. Ini nikmat yang melimpah yang luar biasa. Wahai yang sudah menikah, sekali saja interaksi biologis Anda, sebuah nikmat yang tidak terhingga. Sudah berapa tahun Anda lakukan perbuatan tersebut? Sekali saja saudaraku kita bisa makan yang enak, dan kita terus bisa makan setiap harinya. Itu nikmat yang tidak terhingga. Haus kita setiap hari kita rasakan haus, bisa hilang. Yang karena rutinnya kita lakukan dan mudahnya kita dapatkan air sampai kita menganggap itu seperti bukan nikmat. Padahal sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Ya. Dan sekian banyak. Kalau kita mau bicara nikmat-nikmat ini, kata Allah SWT, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena terlalu banyak kalau kita ingin rincikan. Maka Nabi SAW mengambil kesimpulan sholat malam ini bukan hanya sekedar mengejar pahalanya. Tapi bagaimana aku menjadi seorang hamba yang bersyukur terhadap nikmat. Karena tidak tahu lagi harus bilang apa. Paling tidak Allah melihat, oh hambaku ini memaksakan diri untuk bangun kepadaku. Sebagaimana hadis sebelumnya sudah kita bahas tadi. Ya. Dan ini wasiat yang sangat indah sekali dari seorang ummul mukminin, ibu orang-orang beriman Aisyah radhiyallahu anha. Ya, agar jangan umat ini meninggalkan sholat malam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan ini untuk keutamaan sholat malam. Yang kedua adalah seseorang boleh mengerjakan sholat duduk kalau ibadah sunnah tanpa ada udzur pun. Jadi misalnya kalau sholat wajib, kan kita boleh sholat duduk kalau sholat berdiri nggak bisa, gitu kan. Kita boleh sholat berbaring kalau duduk nggak bisa, kan begitu. Harus diupayakan dulu berdiri, kalau nggak bisa baru duduk. Kalau nggak bisa duduk baru baring, gitu kan. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Anda mau sholat duduk walaupun lagi sehat nggak ada masalah. Cuman memang Nabi SAW mengatakan, pahala orang yang sholat duduk setengah daripada pahala sholat orang yang berdiri. Tapi Anda bisa lakukan sambil duduk. Kalau memang Anda betul-betul lelah, ngantuk, capek, ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis ini. Dan ini kemudahan, sekali lagi sebuah kemudahan gitu. Yang penting intinya jangan tinggalkan sholat malam. Karena begitu pesan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Perhatikan awal potongan riwayat ini, la tada' qiyamul lail. La tada' qiyamul lail. Jangan pernah kamu tinggalkan sholat malam.
Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi